Selamat sore, kali ini saya akan mereview singkat DVR dari Hikvision, yaitu serinya DS7208 HGHI-K1E. Ini DVR 8 channel dengan output hingga 4 megapiksel resolusinya. Fitur-fitur yang ditawarkan yaitu ini bisa dicek di box, yaitu dengan kompresi H265, kemudian support juga H264 video compression, kemudian ada high definition real time recording, support turbo HD video output, video input. DVR ini termasuk DVR hybrid, yaitu selain support analog kamera juga support IP cam kamera. Oke, kita lihat saja barangnya seperti ini. Untuk kemasannya standar untuk Hikvision, yaitu dengan warna putih, dominan warna putih, kemudian ada warna merahnya. Ini seri 7200 series. Kalau yang IP cam atau NVR itu serinya 7600. Kalau yang CCTV biasa serinya 7200. Kita buka aja langsung. Ini unitnya, kita taruh sini dulu. Kemudian ini ada manual beserta panduan penggunaan. Nih. Kemudian ada baut harddisk, ada mouse USB, ada kabel power SATA, kemudian ada kabel SATA, juga ada adaptor. Untuk spesifikasi colokannya standar Indonesia ya, dua colokan seperti ini. Kemudian untuk spesifikasinya dia 12 volt 0,7 ampere. Ini 12 volt 0,7 ampere. Standar sebagaimana Hikvision pada umumnya. Ini unitnya. Untuk seri 8 channel ini memang ada beberapa versi. Ini kalau saya lihat serinya DS7208 HGHI-K1E. Nah, apakah artinya? DS7208 ini artinya 72 ini menunjukkan kalau dia untuk CCTV analog atau CCTV biasa, bukan IP cam. Sedangkan 08 dia menunjukkan jumlah portnya BNC. Ini ada 8 port untuk support untuk 8 kamera. Sedangkan untuk HG ini menunjukkan HGHI itu menunjukkan support atau dukungan kamera hingga 4 megapiksel. Kalau yang seri HGHI itu hanya untuk 2 megapiksel. Kalau HGHI support 4 megapiksel. Kalau HUHI itu support 5 megapiksel. Kemudian di belakang ada seri K1. Nah, K1 ini menunjukkan dia support hanya untuk 1 buah harddisk. Jadi harddisknya hanya 1 buah. Kemudian ada /E. Nah, ini artinya light atau seri ekonomis, dimana kalau seri ekonomis di belakangnya ini tidak ada output BNC nya, nggak ada. Kemudian biasanya kan ada colokan RS. Nah, ini nggak ada. Yang selanjutnya juga tidak ada power on off. Nah, kalau power on off yang belakang itu ada, itu seri non E. Kemudian yang seri E ini dia colokan adaptornya seperti
pada CCTV, colokan biasa itu. Kalau yang non E itu dia colokannya lubangnya 3, pinnya ada 3, tidak seperti ini. Itu sebagai perbedaan aja. Kalau secara kualitas ya memang agak beda sih, agak beda yang seri E dan tidak. Walaupun mungkin dari segi chipset hampir sama, tapi firmware-nya beda. Untuk yang seri baru ini dia sudah mendukung HVR atau firmware. HVR itu firmware yang support untuk audio kamera. Jadi kamera yang built-in mic, nah itu dia sudah support. Jadi nanti di pengaturannya di menu itu ada pengaturan audio saja, audio video atau video saja, itu ada pengaturannya. Sedangkan kamera yang support mic apakah ada? Ada, itu Hikvision yang belakangnya seri S. Well, misalkan kameranya itu nanti belakangnya ada seri S yang kamera biasa. Kalau yang IP cam itu serinya UI kalau nggak salah. Yang IP cam support mic. Nah. Lalu apakah kamera ini untuk support untuk kamera yang terdahulu? Terus terang kalau untuk Hikvision dia memang standar DVR-nya itu memiliki format HDTVI. Jadi beberapa kamera yang tidak all in one atau tidak mendukung format DVR HDTVI tentu tidak bisa. Kalau untuk kamera-kamera model sekarang itu dia sudah mendukung semua format HDTVI yang untuk Hikvision, HDCVI yang biasa digunakan Dahua, kemudian AHD atau Analog High Definition yang biasa digunakan untuk merek-merek seperti Xmeye dan lain-lain. Kemudian ada yang CVBS, itu yang kamera zaman dulu yang belakangnya ada TVL, misalkan 900 TVL atau berapa, atau 700 TVL dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk Hikvision ini dia hanya support kamera yang mendukung format HDTVI saja. Kalau kameranya tidak mendukung HDTVI dia tidak bisa. Memang dia desainnya seperti itu. Berbeda dengan merek-merek kamera yang atau DVR yang murah-murah, dia bisa all in one. Dia biasanya disebut XVR. Kalau yang dari Hikvision namanya HVR. Untuk sekarang versi firmware-nya itu kalau tidak salah versi 4.3. Kalau yang sebelumnya itu versi 4.2. Itu ya sekilas tentang firmware-nya. Kalau untuk penampakan DVR-nya seperti ini. Ini bagian depan ada logo Hikvision. Kemudian ini lampu indikator power. Kemudian lampu indikator HDD activity. Kemudian konektor jaringan, indikator jaringan. Kemudian kalau ini sebenarnya ada sensor remote, cuman tidak dikasih, alias di disable. Kemudian di bagian untuk bagian belakang masih sama seperti seri-seri lain, yaitu ini ada port BNC untuk video output, video input dari kamera, mulai dari port 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada konektor atau port HDMI, port VGA, kemudian audio out ini dan audio in. Ada juga 2 buah USB port, USB 2.0. Kemudian ada port LAN card untuk koneksi internet dan setting online. Kemudian ada power adaptor seperti ini. Sayangnya di sebelah samping ini harusnya ada kipas, cuman nggak ada. Kalau yang seri 16 port dia ada kipasnya, 1 buah di sini. Sedangkan sisi satunya hanya sebuah lubang angin-angin saja. Tuh, ini sekilas tentang DVR. Kemudian apakah kamera
apakah DVR ini support untuk kamera 5 megapiksel? Dia support, tapi tetap bekerja di resolusi 4 megapiksel, jadi semacam di downgrade. Kalau untuk di bawahnya pasti bisa, misalkan dipasangkan dengan 2 megapiksel, 4 megapiksel bisa, tidak masalah. Untuk kamera yang mendukung ini diantaranya seri DS2CT, DS2CE18DOT IRPF. Ini 2 megapiksel. Indikasinya dia ada tulisannya 1080p. Dia 2 megapiksel. Kalau yang 720p dia berarti 1 megapiksel. Ini yang kamera outdoor. Kalau yang indoor itu ada seri DS2CE58DOT IRPF COT. Kalau yang outdoor itu kodenya COT, kalau yang indoor COT, outdoornya DOT. Kalau IRPF ada yang seri IRPF dan ada yang seri IPF. Itu yang IPF seri light, kalau IRPF itu seri yang premium, yang bagus. Oh ya, untuk DVR ini juga dia support, karena dia support hybrid, maka dia juga support IP cam. IP camnya IP cam bawaan Hikvision seperti ini. Serinya DS2CD1121i yang indoor. Ada juga yang seri outdoor. Ini casingnya besi. Lain kali nanti kita review. Ini bisa untuk kamera analog, IP cam. Beberapa juga support untuk kamera baby cam yang bisa muter-muter, itu bisa, tapi tidak semuanya, hanya beberapa saja yang support formatnya. Kalau untuk 8 channel berarti dia support IP cam 2 kalau digunakan maksimal. Jadi 8 port kamera ini, 8 port kamera sudah penuh tambah 2 IP cam itu bisa. Kalau yang 4 port itu nanti bisa 1 buah IP cam hybrid, jadi 4 buah analog kamera ditambah 1 buah IP cam, jadi totalnya 5. Dan kalau yang 8 ini totalnya 10 kamera, seperti itu. Jadi kalau jenengan sudah masang 8 kamera, pengen nambah, dia bisa ditambahkan dengan IP cam. Untuk konfigurasinya nanti sangat mudah. Nanti doakan saya, semoga saya bisa membuat video lagi untuk serba-serbi mengenai CCTV dan IP cam. Mungkin sekiranya itu. Oh ya, untuk kapasitas harddisk ini bisa support hingga berapa ya, sebentar, saya malah belum membaca. Kalau saya biasa pasang 2 tera, seharusnya bisa support sampai dengan 3 atau mungkin bahkan 6. Datasheetnya ternyata tidak ditemukan di buku manualnya di sini. Kalau ada teman-teman yang mengerti atau yang sudah tahu berapa kapasitas maksimal, bisa ngisi di kolom komentar sebagai tambahan referensi bagi teman-teman nanti yang mau cari DVR ini. Di sini saya lihat kok nggak ada ya di keterangannya. Kalau 2 tera pasti bisa karena saya sudah biasa pasang. Kalau 3 tera saya belum pernah pasang, seharusnya bisa. Karena ini dia sudah 2 megapiksel. Kalau yang 2 sudah 4 megapiksel. Kalau yang 2 tuh maksimal 2 tera kalau nggak salah. Nah ini video up to 4 megapiksel kamera. Di sini ada keterangannya. Oke, mungkin ini dulu. Nanti untuk tes perangkatnya kita tes di video berikutnya.
bagian dalamnya dari DVR Hikvision seri HI 8 channel. Ini chipsetnya, kemudian ini ada memori, ini RAM. Terima kasih sudah menonton.